Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maghfiro dengan NIM 131220007. Di sini saya akan mereview tentang kejahatan dunia maya di Indonesia, yaitu tinjauan terhadap kasus-kasus cybercrime di Indonesia mencakup bentuk umum kejahatan, beberapa kasus menonjol, serta tantangan penegak hukumnya. Di sini definisi dan ruangan lingkup dari cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan internet sebagai sarana atau sasaran di Indonesia yang diatur dalam UU ITE nomor 11 tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Dan ada KUHP dan peraturan turunan seperti peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2021. Jenis-jenis kejahatan dunia maya di Indonesia yaitu phishing dan pencurian data pribadi. Yang kedua ada penipuan online seperti e-commerce, investasi, pinjol yang ilegal. Yang ketiga ada peretasan hacking situs pemerintah atau swasta. Yang keempat ada penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Yang kelima ada pornografi digital dan eksploitasi anak. Yang keenam ada serangan ransomware, yaitu kasus cybercrime yang menonjol di Indonesia pada kasus Broadcast di tahun 2022. Kronologinya adalah akun anonim Broadcast yang membocorkan data pribadi dari berbagai institusi termasuk data KPU, Kominfo, dan pejabat negara. Nampaknya membuka celah keamanan cyber nasional. Penanganannya, seorang pemuda di Madiun ditangkap, tetapi publik meragukan perannya sebagai broadcast sebenarnya. Dari catatan kasus tersebut, kasus ini menyentuh soal kemampuan deteksi dan mitigasi pemerintah terhadap pelanggaran data berskala besar. Yang kedua ada kasus penipuan pinjaman online yang ilegal, di mana modus pelaku menawarkan pinjaman cepat melalui aplikasi, dan melakukan teror psikologis kepada korban dan kontaknya. Korbannya adalah ribuan warga, termasuk yang tidak pernah mengajukan pinjaman. Yaitu tantangannya, banyak pelaku beroperasi dari luar negeri dan aplikasi mudah berganti nama. Dari tindak lanjut kasus tersebut, Kominfo memblokir ribuan aplikasi pinjol ilegal, namun terus bermunculan. Yang ketiga ada kasus peretasan situs pemerintah yang berulang. Contohnya situs KPU, Kemendikbud, dan kepolisian pernah diretas. Motifnya adalah mulai dari iseng, protes politik, hingga pencurian data. Tantangan dari kasus tersebut, kesiapan infrastruktur cyber pemerintah masih minim. Yang terakhir adalah tantangan penegak hukum, yaitu satu, teknologi lebih cepat dari regulasi. Perkembangan teknologi melampaui kecepatan revisi undang-undang. Yang kedua ada keterbatasan kapasitas SDM cyber di penegak hukum, yaitu penyidik sering belum memiliki kompetensi teknis tinggi. Yang ketiga adalah kesulitan pelacak lintas negara. Banyak pelaku menggunakan VPN dan server luar negeri. Yang keempat adalah minimnya kesadaran masyarakat. Banyak warga mudah tertipu oleh modus penipuan digital. Upaya pemerintah dan rekomendasinya adalah, dari upayanya harus membutuhkan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Yang kedua, kerjasama internasional dengan Interpol dan negara lain.
Yang ketiga, sosialisasi literasi digital oleh Kominfo. Yang keempat adalah penindakan melalui Ditipis Cyber Bareskrim Polri. Rekomendasinya adalah 1. Penguatan legislasi dan SOP penindakan cybercrime yang bisa disebut dengan kejahatan dunia maya. Yang kedua, audit dan penguatan sistem keamanan instansi pemerintah. Yang ketiga, ada peningkatan SDM cyber dan instansi penegakan hukum. Yang keempat, kerjasama internasional lebih aktif. Yang kelima, pendidikan literasi digital sejak dini. Berikut adalah terhadap kasus-kasus cybercrime di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.